Ya makanya saya nantang kan, pertama kepada Akil. Sebutkan saya di dalam kasus apa saya pernah terlibat selama Anda kenal dengan saya, kira-kira begitu. Yang kedua menantang masyarakat juga melalui Anda di forum ini. Kalau ada siapapun selama saya menjadi hakim MK pernah berhubungan dengan saya, berkirim uang langsung ataupun melalui orang atau rekening tertentu, diungkap aja sekarang. Saya kan bukan lagi pejabat, tidak akan bisa mengelak kalau saya pernah melakukan itu, kan begitu. Nah, itu jaminan bagi saya. Dan saya sama sekali tidak takut, karena memang ada yang begini, wah katanya, Pak Mahfud itu sekarang gemetaran, nanti kalau dibongkar semua oleh Akil akan kena, gitu. Makanya saya berteriak agar Akil bongkar saja semuanya. Selama saya menjadi hakim MK atau dia tahu apapun tentang saya. Karena bahkan ada teman saya jauh-jauh datang dari Surabaya mengatakan itu, Fus, jangan-jangan kamu pernah ditraktir Akil, pernah diajak naik pesawat, pernah nginep di hotel. Tidak, saya bilang, tidak pernah. Balas saya yang mentraktir dia, saya bilang. Saya tidak pernah pergi sama dia berdua di luar gedung MK. Dan saya tidak pernah membicarakan perkara-perkara di luar sidang-sidang resmi dengan dia. Jadi saya sama sekali tidak khawatir. Dan saya justru menganjurkan agar Akil ini dihukum seberat-beratnya telah merusak nama bangsa dan negara. Anda tahu, jadi Mahkamah Konstitusi itu dalam sebuah handbook di Harvard University, Harvard handbook waktu itu disebut ada 10 MK terbaik di dunia. Dan salah satunya tuh MK Indonesia. Belum lama itu ditulis oleh orang Amerika. Belum setahun kan, sudah terjadi peristiwa yang seperti itu. Oke. Akan malu kita kepada dunia internasional gitu. Oke. Nah sekarang gini Pak, baiklah. Tapi kan banyak juga pejabat yang mengatakan, oh saya nggak korupsi, kalau saya korupsi gantung saya Pak. Ya, kita tahu ya Pak, ternyata korupsi gitu Pak. Ya. Nah seandainya nih Pak, Bapak ternyata tertangkap korupsi, apa yang Bapak lakukan? Ya proses hukum aja diikuti, karena kalau mengatakan wah saya minta dijantung di Monas, wah saya minta dipotong leher dan sebagainya, itu kan diketahui orang sekarang. Ya silakan aja diungkap semuanya. Dan saya kira PPATK, BIN, KPK itu sudah tahu lah rekening saya itu seperti apa, kan begitu. PPATK itu canggih. Dan saya sudah memberi semua nomor sebelum saya bekerja di MK itu, sebelum saya mulai ngetokkan palu pertama, saya sudah datang ke KPK. Ini nomor telepon saya, nomor telepon istri saya, nomor telepon anak saya, nomor telepon mantu saya. Nih kalau ada apa sadap saja, saya bilang sadap silakan. Dan saya merasa tidak punya rekening lain kecuali satu yang saya buka selama saya jadi ketua MK. Sebelum itu rekening-rekening sudah banyak, karena saya ngajar di banyak perguruan tinggi dan semuanya ngasih buku tabungan untuk gaji itu. Nah itu tidak saya aktifkan selama saya jadi ketua MK. Yang aktif itu hanya satu yang saya buka di gedung MK, di BRI yang ada di MK. Inilah uang dan keluar masuk saya selama menjadi ketua MK. Sehingga lebih mudah dimonitor kalau ada hal-hal yang mencurigakan dari setiap pertambahan uang itu. Oke, jadi kalau seandainya ada masalah itu, Anda siap untuk dilanjut secara hukum? Wah, pasti harus siap. Tidak boleh ada orang yang mengatakan tidak siap. Suka atau tidak suka, dia harus siap. Tetapi kalau untuk itu sih saya tidak pernah membayangkan akan terjadi. Baik, saya mau tanya.